Selamat sore, suster. Bagaimana saya? Halo sahabat-sahabat misioner, salam misioner. Nah, sahabat-sahabat misioner tahu enggak? Setiap tahun gereja memperingati dan merayakan Hari Doa Panggilan Sedunia yang bertepatan pada Minggu Paskah keempat. Jadi, pada tahun 2022 ini, gereja merayakan Hari Minggu Panggilan yang ke-59 dengan tema Dipanggil Menjadi Sahabat Seperjalanan. Nah, di Paroki Santo Antonius Padua Ampenan ini terdapat dua kongregasi susteran, yaitu SSD dan SSPS. Yuk kita dengarkan kisah panggilan para suster berikut ini. Check it out! Salam misioner, suster. Perkenalkan, nama saya Eci. Nama saya Diva. Bagaimana kabarnya suster hari ini? Baik. Puji Tuhan, suster. Sebelum kami mengenal lebih jauh, kami mau mengenal dulu nih sama suster. Dipersilakan, suster. Nama saya Suster Justin Purba, SFD, berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kita masuk menjadi calon suster itu pada tahun 1990. Nah, setelah itu kalau kita menjadi suster itu juga ada masa-masa pendidikannya, pembinaannya. Nah, kita di pembinaan itu ada 3 tahun, setelah itu berkarya. Nah, saya memasuki berkarya itu pas di masa-masa kuliah memulai tahun 1994. Nah, setelah itu mulai dari 1997, nah kita sudah mulai berkarya ada di yayasan, ada sebagai guru, juga ada di bagian pendidikan. Itu yang kita lalui setelah saya berkarya jadi suster. Juga tempat-tempatnya itu berbeda-beda. Ketika yang saya lalui itu ada yang di Medan, ada di Tangerang, dan yang terakhir kita berada di Lombok ini. Nah, itu yang saya lalui saat saya berkarya di dalam pendidikan pun katekese lainnya berupa pastoral. Nah, demikian yang saya lalui karya sebagai seorang suster. Boleh suster menceritakan sedikit sejarah panggilan suster? Ya, adik-adik, baik, saya akan menceritakan sejarah panggilan saya, mengapa saya sampai hari ini ada di sini dan sebagai suster. Nah, ketika saya itu masih anak sekolah minggu, yang mengajar suster itu seorang suster. Ya, ketika kita melihat suster itu, saya sendiri punya pengalaman. Pertama dulu saya melihat selayarnya itu ya. Selayar suster itu saya lihat seperti itu. Kok cantik sekali suster ini, seperti itu. Itu saya masih di SD tentunya karena masih anak sekolah minggu. Nah, kemudian saya tertarik hanya mengatakan cantik gitu ya suster itu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu memasuki tahap SMP, panggilan itu sepertinya masih ada, masih kuat. Masih saya terngiang-ngiang kalau jadi suster itu yang mengajar sekolah minggu itu hanya bernyanyi, terus bermain, kayak gitu. Suster itu juga mengatakan, ayo kalau mau jadi suster itu hanya berdoa loh, hanya bernyanyi, seperti itu. Dia katakan seperti itu, jadi kita sangat tertarik sekali. Nah, kemudian ketika memasuki di kelas 2 SMP, kelas 3, dan kelas 1 dan kelas 2 SMA, sepertinya panggilan suster itu hilang, ya, benar-benar hilang. Nah, kemudian kenapa juga hilang? Nah, itu karena mungkin ada pergolakan dari teman-teman, ya, di dalam teman-teman sekolah, gitu. Nah, kemudian pada kelas 3 SMA, panggilan itu hidup lagi, hingga saya kembali menjadi suster itu, mengikuti menjadi suster, dan tantangannya juga ada dari orang tua. Orang tua tidak setuju, tapi karena Tuhan memanggil, nah itu lebih kuat, panggilan Tuhan lebih kuat lagi. Nah, maka di dalam perjalanan hidup suster itu,
memang banyak tantangan, bukan mulus-mulus saja seperti itu. Tantangan itu ada dari luar, ada dari dalam. Misalnya dari luar ya kita juga manusia kan. Nah seperti kalian ada juga manusia. Jadi banyak tantangan itu. Tapi kita bisa lalui semuanya dengan banyak berdoa kepada Tuhan. Saya merasakan bahwa panggilan itu sungguh rahmat. Walaupun banyak tantangan, ketika kita berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, nah itu menjadi sebuah rahmat yang sampai saat ini menjadi bersyukur kepada Tuhan. Jadi demikian sejarah panggilan suster. Terima kasih. Mengapa suster memilih kongregasi SFD dan bisa dijelaskan? Nah, suster itu kalau pertanyaannya misalnya kenapa memilih SFD menjadi pilihannya. Pertama dulu saya mau katakan bahwa saya itu dulu masuk suster itu tidak tahu itu apa SFD. Nah, kebetulan saja yang ada di daerah saya, yang ada di paroki saya adalah suster-suster SFD. Makanya ketika kita masuk jadi suster itu mereka menerangkan, maka dari situ baru suster tahu bahwa berarti suster yang ada di tempat saya itu rupanya SFD. Apa SFD itu? Adalah suster-suster Fransiskus Dina. Nah itu, jadi kami itu adalah pengikut Fransiskan atau Bapak pelindung kami itu adalah Fransiskus. Nah, jadi kalau kita melihat itu, katakanlah bukan hanya di Indonesia, pun di dunia Fransiskus, pengikut Fransiskus itu banyak sekali, ya. Jadi itu mengapa saya memilih ini, karena SFD itu memang ada di daerah saya dulu, dan sampai sekarang saya sangat mencintai SFD. Terakhir, suster, bertepatan pada hari Minggu panggil yang ke-59, apa motivasi yang mau diberikan kepada anak muda Katolik zaman sekarang? Ya, adik-adik, pesan yang saya mau sampaikan kepada adik-adik dan kita semua, mari kita bergandeng bersama, bersemangat semuanya ya, untuk menjadi satu sesuai dengan tema kita, yaitu tentang panggilan. Berjalan bersama, beriring bersama. Jadi kalau kita bersama, kita pasti bisa untuk semuanya. Mari, semangat! Wah, luar biasa sekali, suster. Terima kasih, suster, atas pesan dan kesan-kesannya dan motivasi yang telah diberikan kepada kami semua. Nah, teman-teman, yuk kita simak video selanjutnya. Salam misioner! Halo sahabat misioner, perkenalkan nama saya Indah dan partner saya Giska. Jadi pada kesempatan kali ini kami berdua sudah bersama dengan salah satu suster dari kongregasi SSPS. Dan sebelum kita mengenal lebih jauh, dipersilakan suster untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Suster, dipersilakan. Dan selamat jumpa juga untuk sahabat misioner. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Angela SSPS, asal dari Kota Blitar, Jawa Timur. Saya adalah Suster SSPS Abdi Roh Kudus. Jadi SSPS itu berasal dari singkatan dari Suster Misi Abdi Roh Kudus Provinsi Jawa. Kenapa saya bilang Provinsi Jawa? Karena di Indonesia ini ada beberapa SSPS Provinsi Jawa, Provinsi Timur, Provinsi Flores Timur, Flores Barat, kemudian Timor Leste dan Kalimantan. Kemudian saya menjadi seorang SSPS, suster SSPS itu pada tahun 1994. Baik, suster, jadi bagaimana awal mula suster dalam memilih kongregasi SSPS, sedangkan masih banyak di luar sana kongregasi lainnya? Baik, kenapa saya memilih SSPS? Itu pada awal mula saya juga tidak tahu apa itu SSPS. Jadi pertama itu saya berpikir bahwa semua suster itu satu. Jadi tidak ada yang namanya kongregasi lain, ya, kongregasi PKK, kongregasi PRR, atau saya tidak tahu itu. Saya hanya tahu bahwa suster itu adalah satu. Jadi pada awal mula itu saya hanya melihat
brosur. Jadi brosur, di dalam brosur itu sebenarnya banyak kongregasi-kongregasi. Tapi yang saya pilih adalah kongregasi di mana biara itu ada di kampung saya, di Kota Blitar. Itu. Kemudian karena saya sudah sejak awal saya berdevosi dengan Roh Kudus, jadi setiap kali novena Roh Kudus Pentakosta itu saya tidak pernah absen. Dan mungkin dari situlah Tuhan Allah memilihkan saya untuk masuk sebagai SSPS. Karena saya menjadi Katolik itu pada saat kelas 2 SMP saya baru dibaptis. Jadi saya tidak tahu bahwa begitu banyak kongregasi. Jadi ya syukur bahwa itu bukan pilihan saya. Jadi itu saya rasa Tuhan Allah yang memilih saya untuk masuk menjadi SSPS. Oke, baik. Dari semua yang sudah Suster ceritakan, bagaimana Suster memaknai panggilan yang sudah Suster pilih sendiri? Baik, sebagai seorang muda, saya diajari untuk punya komitmen atau pilihan hidup yang satu kali untuk memilih. Nah, untuk memahami panggilan itu memang tidak gampang ya, untuk memutuskan panggilan itu tidak gampang. Ada panggilan untuk menikah dan panggilan untuk menjadi seorang biarawati. Memang saat itu bukan sesuatu yang gampang untuk saya pilih, karena kedua orang tua saya tidak setuju ketika saya untuk memilih menjadi seorang biarawati. Tetapi namanya sudah panggilan, kalau sudah Tuhan memilih, kita tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Meskipun pada saat itu saya sudah mau bertunangan, kemudian ya namanya Tuhan sudah pilih, ya saya tidak tahu tiba-tiba kaki saya berjalan begitu saja, sehingga sampailah saya di biara SSPS. Begitu. Wow, luar biasa sekali ya Suster. Nah, jadi yang terakhir nih Suster, kira-kira pengalaman apa yang sangat berkesan bagi Suster dalam menjadi seorang SSPS? Iya, pengalaman yang berkesan itu sebagai seorang SSPS itu banyak ya. Tapi salah satunya sebagai seorang gadis Jawa, anak pertama, itu kita ini dipimpin ya. Sejak SD, SMP, SMA, saya ini tidak pernah saya keluar rumah sendiri. Jadi selalu ada orang yang mendampingi saya. Kemudian menjadi seorang SSPS, kita harus pergi ya, kita harus pergi kemana-mana. Sedangkan Blitar yang kecil itu saja, saya belum mengenal semuanya. Kemudian setelah SSPS, menjadi SSPS, saya ditantang untuk pergi juga ke luar negeri dan sendiri, tidak ada teman. Dan itu tantangan buat saya karena ketakutan dan kecemasan itu ada ya. Jadi setelah saya kalau kekal itu saya bermisi di Rumania, di Eropa Timur. Kemudian sebelumnya saya belajar bahasa di Inggris. Dari situ kemudian saya ke Papua dan pada akhirnya saya di Lombok ini. Nah, perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain itu satu pengalaman yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Sebagai SSPS, sebagai seorang misionaris, bahwa di mana saja kita berada, di situ kita ada saudari, suster-suster kita. Baik Suster, mungkin ada beberapa pesan dari Suster untuk kita anak-anak muda, sahabat misioner. Baik, pesan dari saya, kalian adalah seorang sahabat misioner ya. Kami pun juga sebagai sahabat misioner, jadilah seorang muda yang punya komitmen dan sahabat misioner. Misioner itu adalah Yesus. Kita berjalan seiring dengan misi Yesus. Misi Yesus adalah misi Bapa.
dan jadilah juga sebagai seorang muda yang terbuka terhadap kebutuhan misioner saat ini, yaitu terbuka terhadap panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan menjadi seorang biarawan, biarawati, seorang pastor, ataupun seorang ibu rumah tangga atau seorang bapak rumah tangga ya, tapi harus punya komitmen sebagai seorang murid Yesus. Oke, terima kasih Suster atas pengalaman dan pesan yang telah Suster bagikan kepada kami. Yuk, kita simak video selanjutnya. Salam Misioner! Wah, luar biasa ya kisah panggilan mereka. Sahabat-sahabat misioner, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Salam Misioner!